ini mungkin ada yang takut digigit ketika menutup mulutnya, belum lagi harus fokus mendengarkan suara jantung melalui auskultasi. Jadi ya mau tidak mau adik-adik harus memperhatikan hal-hal ini ya adik-adik. Contoh misalnya selain yang bentuk moncongnya seperti ini misalnya yang bulunya tebal sekali. Itu juga mengganggu adik-adik untuk mendengarkan suara jantung dengan baik. Kemudian ada gerakan yang berlebihan, misalnya dia tidak bisa dihandle dengan baik, maka itu juga akan mengganggu adik-adik untuk melakukan atau mendengarkan suara jantung dengan baik. Atau hewannya sangat gemuk, juga akan menyulitkan adik-adik untuk mendengarkan suara jantung dengan baik. Gitu adik-adik ya. Belum lagi kalau misalnya di kucing itu agak sedikit sulit, kemudian bulunya di daerah tempat adik-adik meletakkan diafragma, bagian bulat yang dari stetoskop itu ternyata bulunya gimbal dan lain sebagainya, itu juga sangat mengganggu. Nah, adik-adik, ini langkah-langkah kalau adik-adik mau melakukan auskultasi begitu ya. Mungkin tidak terlalu lengkap apa yang saya sampaikan, tetapi paling tidak bisa membantu adik-adik untuk bisa mendengarkan suara jantung dengan baik. Gitu ya. Nah, yang pertama-tama pastikan dulu ruangannya sudah tenang adik-adik dan memungkinkan adik-adik untuk melakukan auskultasi. Satu. Kemudian yang berikutnya adalah adik-adik coba deh, jangan buru-buru menggunakan stetoskopnya. Gunakan tangan adik-adik untuk melakukan palpasi daerah toraks secara bilateral, kanan dan kiri. Misalnya, kita bisa mengidentifikasi ada tidak bulu yang gimbal, ada tidak masa tumor di daerah tempat kita mau melakukan auskultasi. Itu adik-adik harus betul-betul perhatikan. Kemudian adik-adik, kalau adik-adik meletakkan tangan di daerah torak kanan dan kiri, itu biasanya ada daerah yang disebut dengan daerah apikal. Ketika adik-adik meraba dinding toraks itu, nanti daerah yang kiri sesuai dengan lokasi dari jantung, itu denyutnya itu akan jauh lebih kuat dibandingkan yang kanan. Mungkin nggak, Prof, misalnya saya pegang kanan dan kiri ternyata impuls apikalnya itu sama. Maksudnya kanan dan kiri itu kayaknya nggak beda deh. Yang kiri tidak jauh lebih kuat dibandingkan yang kanan. Maka kalau sudah seperti itu adik-adik harus sudah punya dugaan mungkin jantung hewan yang adik-adik sedang periksa sedang mengalami kardiomegali. Jadi jantungnya membesar dua-duanya. Nah, daerah itu adik-adik yang tadi adik-adik bisa merasakan sebelah kiri, merasakan impuls apikal itu disebut dengan daerah apex. Ya. Kemudian untuk anjing dan kucing hampir sama, tapi mungkin untuk variasi pada kucing jauh lebih kecil karena besaran atau ukuran tubuhnya tidak terlalu bervariasi. Biasanya adik-adik kalau pada anjing itu ada di interkostal 5-7, tapi nanti kita akan belajar lebih jauh lagi. Kalau stetoskop diletakkan sebelah kanan atau sebelah kiri, kita harus geser kemana mendengarkan suara apa, nanti teorinya sebenarnya sudah diberikan di diagnosa klinik ini, mata kuliah ini, mungkin topik itu diberikan oleh Prof. Bambang ya adik-adik ya nanti ya. Nah, untuk ini adik-adik, apakah posisi impuls apikal itu tadi yang ada di interkostal 5-7 itu dia bisa bergeser atau tidak? Bisa adik-adik ya. Jadi nanti dengan postur, ukuran tubuh atau bentuk tubuh yang berbeda pada anjing dia bisa bergeser. Oleh karena itu kenapa harus palpasi kanan dan kiri? Salah satunya untuk melokalisir daerah apex ini supaya adik-adik bisa melakukan orientasi posisi jantung dengan baik dan benar. Baik adik-adik, untuk mendengarkan suara jantung adik-adik menggunakan diafragma ya, buletan di stetoskop yang ukurannya lebih besar. Suara yang didengarkan adalah suara S1 dan S2. Emang ada suara S berapa lagi gitu, ada S3 dan S4 adik-adik, nanti saya tunjukkan posisinya ada di mana. Kemudian adik-adik, ketika adik-adik sudah mendapatkan posisi apex tadi menggunakan tangan ketika palpasi, maka adik-adik boleh menggantikan itu nanti menggunakan stetoskop, kemudian menggeser ke
dorsal, ke kaudal, ke kranial, atau ke ventral adik-adik ya, untuk mendapatkan posisi yang betul-betul pas gitu ya. Nah, ketika adik-adik mendengarkan suara S1 dan S2 yang biasanya kalau kuliah atau mendengarkan YouTube atau apa suaranya lepdep itu adik-adik, apakah adik-adik nanti akan juga mendengarkan suara yang lain? Mungkin saja adik-adik. Karena ketika adik-adik mendengarkan suara jantung, di situ juga ada suara respirasi. Jadi harus fokus, kalau sedang memeriksa jantung, hanya suara jantung saja yang diperhatikan. Kalau suara respirasi, ya nanti harus bisa fokus ke suara respirasi saja yang harus didengarkan. Baik adik-adik, kalau adik-adik mau auskultasi, ada beberapa guidance gitu ya. Mungkin pertanyaan untuk diri sendiri sebenarnya, dan adik-adik harus menjawabnya dengan baik. Yang pertama adalah adik-adik, apakah denyut jantungnya dipengaruhi misalnya anjingnya tidak familiar dengan kita, kemudian ada sedikit perubahan mungkin irama atau frekuensi dan lain sebagainya, apakah sudah sesuai? Karena pasien yang datang ke adik-adik ini tidak hanya pasien yang sehat saja, nanti ada pasien yang gampang stres, mudah cemas gitu ya adik-adik. Ada juga anjing dan kucing yang kebanyakan datang ke adik-adik itu adalah pasien yang pasti sakit lah adik-adik gitu ya. Dan itu berpengaruh juga terhadap irama dan frekuensi denyut jantung pada hewan-hewan yang adik-adik periksa. Kemudian yang kedua pertanyaannya adalah apakah suara S1 yang lepdep itu tadi adik-adik bisa dengarkan dengan baik. Kemudian kalau itu sudah oke, adik-adik bertanya ke yang ketiga, apakah di antara kedua suara S1 dan S2 tadi ada suara-suara yang lain? Itu adik-adik harus bisa mengidentifikasi. Misalnya ada suara murmur, ada suara galops, ada suara jantung tambahan yang S3 dan S4 tadi adik-adik. Gitu ya, jadi 4 hal ini mungkin yang harus adik-adik betul-betul perhatikan, bertanya dulu kepada diri sendiri, kemudian berusaha untuk dijawab dan mencari kebenarannya ketika melakukan auskultasi. Baik adik-adik, ini adalah beberapa posisi atau lokasi yang ketika adik-adik mendengarkan suara jantung, adik-adik bisa mendengarkannya dengan baik. Nah, adik-adik suara S1, S2, dan lain sebagainya, ketika adik-adik melakukan hands-on gitu, sebenarnya gampang. Kalau adik-adik lupa posisinya ada di mana, sebenarnya adik-adik tinggal menyelipkan saja diafragma dari stetoskop itu di belakang atau di bawah siku kaki depan adik-adik. Pasti akan mendengarkan suara jantung. Itu ketika hands-on, tetapi untuk ujian, untuk pemahaman, dan materi auskultasi jantung untuk diagnosa klinik maupun untuk IPDH nanti ya di semester berikutnya, adik-adik harus tahu betul. Ketika mendengarkan suara ini, stetoskop itu diafragmanya diletakkan di interkostal berapa. Itu adik-adik juga harus betul-betul paham di interkostal berapa dan seterusnya. Karena tidak hanya praktek, tapi juga ada teorinya yang adik-adik harus betul-betul pahami. Gitu ya. Nah, ini adik-adik, suara S1, S2 itu ada di sini. Jadi lep begitu adik-adik ya. Jadi di antara S1 dan S2 ini adalah sistol, sementara dari S2 ke S1 itu diastol adik-adik. Nah, ini terjadi secara ritmik seperti ini terus adik-adik gitu ya. Jadi adik-adik harus bisa paham bahwa suara yang didengarkan itu adalah suara S1 dan S2, yaitu untuk prosesnya disebut sistol dan diastol, membuka dan menutupnya katup yang mana saya yakin adik-adik pasti sudah paham betul untuk itu. Kemudian adik-adik
S1 dan S2. Kalau mungkin adik-adik belum begitu paham atau masih lupa-lupa ingat begitu, ini mungkin sedikit membantu adik-adik ya. Untuk S1 itu adalah bunyi atau suara jantung pertama yang disebabkan karena deselerasi darah terhadap katup atrioventrikular adik-adik yang tertutup pada saat yang bersamaan. Ini yang tadi S1 itu kan sistol ya, kalau yang kedua diastol itu katup aortik dan pulmoner yang membuka dan menutup. Jadi dengan memahami ini, adik-adik nanti pasti akan jauh lebih mudah dan bisa melokalisir kira-kira kalau ada problem pada jantung untuk mendiagnosa problemnya ada di katup yang mana, yang terganggu suara yang mana, S1 atau S2 pada saat sistol atau diastol dan lain sebagainya. Nah, ini adik-adik, ini ada beberapa suara yang mungkin nanti adik-adik akan mendengarkan suara-suara itu agak beda dengan yang lain. Jadi di antara suara yang S1 dan S2 tadi, adik-adik akan mendengarkan suara ikutannya, begitu adik-adik. Nah, untuk yang sistol itu kan ada di antara S1 dan S2 seperti ini, adik-adik. Ini disebut dengan systolic heart murmur ya, mungkin nanti akan ada kuliahnya. Tetapi kalau ada di antara S2 dengan S1, biasanya kita menyebutnya diastolic heart murmur. Tapi ini pun juga tidak mudah, adik-adik, ketika didengarkan. Kalau teorinya sih kayaknya gambarnya begini nih, bakalan gampang begitu ya. Tapi ternyata tidak semudah itu. Bahkan saya aja yang sudah hampir 30 tahun berpraktek itu masih aja kadang-kadang itu ada hal-hal yang salah interpretasi, salah mendengarkan, dan salah membuat kesimpulan gitu adik-adik. Tapi paling tidak dengan diagram ini atau dengan gambaran yang seperti ini, adik-adik bisa memahami dengan ilustrasi sehingga jauh lebih mudah untuk diingat dan dipahami. Nah, ini adik-adik, ini kalau mau auskultasi adik-adik kan harus hafal tuh ya, jumlah koste pada anjing, kucing itu kebetulan sama, nanti ketemu hewan besar beda lagi, ketemu spesies yang beda-beda lagi gitu. Ya karena kita dokter hewan adik-adik. Ini untuk dada sebelah kiri adik-adik ya. Jadi di dinding toraks sebelah kiri, maka adik-adik akan bisa mendengarkan 3 suara yang berbeda, membuka menutupnya katup yang pulmoner, aortik, dan mitral adik-adik. Mitral itu agak lebih ke bagian kaudal ya adik-adik ya, agak ke belakang gitu. Ini untuk yang sebelah kiri. Jadi adik-adik teorinya harus betul-betul paham untuk pulmoner ini didengarkan di interkostal berapa dan seterusnya dan seterusnya. Di perkuliahan ada. Tapi nanti prakteknya tidak jauh dari itu adik-adik. Kemudian untuk yang sebelah kanan, adik-adik dinding toraks sebelah kanan, adik-adik akan mendengarkan suara membuka menutupnya katup trikuspidal dan juga aortik. Nah ini agak aortiknya agak ke depan, sama dengan yang sebelumnya adik-adik. Ini aortiknya, ini kan di belakang, ini pulmoner, ini mitral. Nah, kalau yang kanan inti aortik, kemudian trikuspidalnya di sini. Patokannya, adik-adik kalau mau gampang itu di space interkostal yang kedua saja, adik-adik biasanya itu ada di belakangnya. Jadi akan jauh lebih mudah. Kalau posisinya lupa tapi sedang hands on atau sedang melakukan pemeriksaan, teorinya lupa tidak apa-apa, diselipkan di belakang atau di bawah agak ke kaudal ya adik-adik ya, di bawah siku kaki depan adik-adik. Pasti ketemu tuh suara jantung, tinggal adik-adik orientasinya di sini. Karena kalau untuk yang suara respirasi agak ke dorsal dan agak ke kaudal dan areanya jauh lebih luas dibandingkan suara jantung. Nah ini mungkin kalau dengan ilustrasi mungkin begini dengan gambaran yang agak sedikit berbeda, tapi posisinya tetap sama adik-adik. Perhatikan ini pulmoner, aortik, kemudian mitral. Sama, yang ini ada trikuspidal, yang ini ada yang aortik agak sedikit ke belakang. Kalau yang di sebelah kanan. Jadi mau baca apa saja,
buku apa saja, ilustrasi apa saja, sebenarnya posisinya ya tetap di situ gitu. Dan adik-adik patokannya pakai yang interkostal 2. Ini yang satu, ini interkostal kedua. Di belakangnya sudah dapat. Yang ini juga sama adik-adik. Jadi ambil aja 2 ruang interkostal, adik-adik ke belakangnya sedikit. Pasti mendapatkan suara jantung dengan baik. Nah, adik-adik, ini beberapa tabel saja ya untuk memudahkan adik-adik. Kalau misalnya mencari katup mitral itu di mana? Mungkin tidak suka dengan gambar tadi. Ada alternatif adik-adik lebih simpel, lebih suka baca tabel. Tiap orang kan beda-beda ya. Adik-adik boleh pakai ini sebenarnya. Sama saja. Kayak ini ya, trikuspidal pasti sebelah kanan. Di antara ini interkostal 3-5. Sama saja adik-adik sebenarnya. Jadi adik-adik lebih mudah yang mana? Baca tulisan, lihat gambar, atau adik-adik baca tabel, posisinya tetap di situ. Gitu ya. Nah, ini contoh adik-adik ketika adik-adik menggunakan mencari, berorientasi dulu mencari apex beat-nya. Jadi adik-adik boleh menggunakan diafragma untuk mendengarkan suara jantung. Kemudian kalau mau fokus ke katup yang mana dan lain sebagainya, adik-adik boleh menggeser diafragma itu ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah, begitu ya. Nanti insya Allah kalau adik-adik sudah pada kelompok yang praktikum hands-on di rumah sakit, adik-adik boleh mempraktekannya. Ini juga sama adik-adik untuk yang di sebelah kanan. Jadi patokannya siku kaki depan ini ya adik-adik ya, siku ini ya, di belakangnya aja sedikit, pasti dapat insya Allah. Tuh. Ini sama adik-adik untuk S1, S2, dan S3 dan lain sebagainya. Perbedaannya saya buatkan juga tabel. Semoga adik-adik nanti ketika praktikum boleh membawa ini untuk mendengarkan, untuk mengidentifikasi supaya jauh lebih mudah. Tapi adik-adik nanti ketika hands-on, adik-adik cukup fokus ke S1 dan S2 saja ya adik-adik ya. Ini mana lebih tinggi, lebih rendah, pitch-nya, dan lain sebagainya, durasinya, dan lain sebagainya, sudah ada spesifikasinya. Tapi sekali lagi, ini teorinya adik-adik, prakteknya tidak semudah ini. Adik-adik harus rajin lah untuk praktis. Nah, untuk yang tambahan dari saya, mungkin itu adik-adik. Kemudian saya coba tambahkan sekalian materi yang dari Dr. Nus ya, semoga saya menemukannya sebentar ya, sebentar. Kurang lebihnya itu sebenarnya hampir sama adik-adik dengan apa yang saya sampaikan, cuman mungkin agak sedikit lebih lebih lengkap yang tadi. Jadi yang tadi itu melengkapi. Ini apa yang diberikan oleh Dr. Nus. Kemudian iya silakan. Kenapa ya saya tidak bisa sebentar adik-adik. Nah ini adik-adik sama dengan apa yang tadi saya sampaikan. Jadi untuk mendengarkan baik yang normal maupun yang abnormal adik-adik. Berdasarkan aliran darah dan yang kita dengarkan itu sebenarnya adalah membuka menutupnya katup yang disebabkan karena aliran darah di dalam ruangan-ruangan jantung adik-adik. Ini tadi sudah saya sampaikan, kalau adik-adik menggunakan ini ear tip atau earpiece-nya ini hati-hati, arahnya harus ke depan ya adik-adik ya, harus ke depan untuk bisa masuk ke telinga adik-adik dengan baik. Kemudian ada bagian yang namanya bel dan ada yang namanya diafragma. Kalau yang bel itu yang lebih kecil yang ada lubang di tengahnya adik-adik. Kalau yang diafragma itu ya yang datar saja, tidak ada yang gambaran seperti saringan di dalamnya. Kemudian ini cupnya adik-adik ya. Nah adik-adik harus punya satu orang satu ini untuk bisa familiar dengan stetoskop masing-masing adik-adik. Nah ini untuk posisi ya adik-adik ya, anjing itu biasanya lebih mudah dengan berdiri.
kucing juga sama. Tapi kalau kelinci harus duduk. Nah, karena pasien kita banyak, macam-macam, adik-adik switchingnya harus cepat ya. Ketika dapat pasien kucing, ya ilmu kucing yang dikeluarkan dan seterusnya. Gitu adik-adik. Karena kalau berbeda, dia tidak nyaman, maka tanda-tanda vital yang kita ukur, semuanya juga akan berubah. Begitu. Ini contoh persis dengan apa yang saya sampaikan ke adik-adik bahwa sebelah kiri ada 3, pulmoner, aortik, dan mitral. Untuk yang sebelah kanan ada trikuspidal dan aortik juga sebenarnya. Baik, ini juga posisi-posisi dengan gambar yang berbeda, posisinya sama ya adik-adik ya. Jadi tidak perlu bingung dengan banyak gambar, dengan banyak keterangan. Adik-adik akan mengulang dan nanti akan jauh lebih paham dan lebih pinter lagi. Nah, adik-adik, ini suara jantung ada yang normal, ada yang abnormal. Kemudian yang penting untuk adik-adik adalah besok harus bisa melakukan pemeriksaan berapa frekuensi jantung pada anjing, pada kucing, normalnya berapa. Contoh seperti yang digambar ini adik-adik, untuk heartbeat pada kucing itu 120 sampai 140. Artinya, kalau kucing itu heartbeat-nya di bawah 120 atau di atas 140, adik-adik pastikan dulu kondisinya itu patologis atau fisiologis, dan kalau patologis adik-adik harus bisa menjelaskan mengapa hal itu bisa terjadi. Gitu ya adik-adik ya, jadi selalu ada normalnya, di bawah normal problem, di atas normal juga problem gitu. Nah ini aliran darah, adik-adik nanti coba adik-adik review kembali supaya adik-adik tetap ingat terus dengan apa-apa yang adik-adik pelajari terkait dengan aliran darah, katup, dan lain sebagainya terkait dengan jantung, karena basic ini akan dibawa terus sampai nanti adik-adik koasistensi gitu. Nah, ini suara S1, S2, dan lain sebagainya tadi sudah saya jelaskan. Ada S1, S2, diantaranya ada sistol, ada diastol, ada murmur kalau ada di antara dua suara itu, dan lain sebagainya. Tadi ilustrasinya jauh lebih jelas dibandingkan ini, adik-adik. Ini fonokardiogram, suara jantung, jadi bisa direkam, kemudian ada rekamannya bentuknya seperti ini, dan seterusnya. Nah, ini murmur juga sama, adik-adik. Murmur itu ada di luar suara jantung normal, baik itu S1, S2, S3 maupun S4 adik-adik ya. Jadi nanti adik-adik harus bisa membedakan dan tapi ini tidak selalu ketemu ya adik-adik ya. Ini hanya gambar-gambaran yang mungkin agak sulit saya menjelaskan adik-adik, tetapi kalau adik-adik mau bisa membuka, ada banyak sekali YouTube begitu yang bisa dipertanggungjawabkan untuk adik-adik bisa lihat dengan baik. Nah, ini adik-adik saya tidak tahu ya apakah ini bisa diklik, kayaknya tidak bisa diklik suaranya adik-adik. Mungkin nanti adik-adik buka di aula, kalau memang bisa, adik-adik bisa mendengarkannya dengan baik. Ini tadi saya coba untuk download karena jaringan agak tidak terlalu bagus supaya saya tetap bisa mendengarkan menyampaikan materi ini dengan baik kepada adik-adik. Nah, adik-adik, terkait dengan murmur yang jumlahnya banyak seperti ini, adik-adik pegang saja dengan suara S1 dan S2, kemudian istilah sistol dan diastol, nanti untuk murmurnya ini dia akan mengikuti pola yang umum, yang normal, yang adik-adik sudah pahami di depan. Gitu ya adik-adik. Jadi ini sebenarnya juga tidak terlalu banyak. Nanti kalau adik-adik ada yang mau ditanyakan, kita boleh lanjutkan dengan diskusi. Nah, adik-adik, untuk ECG dan atau EKG yang Dr. Nus juga berikan di materi ini, tapi saya melihat mungkin akan agak terlalu banyak yang adik-adik harus pahami. Saya takutnya malah seperti overload begitu adik-adik sehingga mungkin nanti akan agak sulit untuk menangkap apa yang saya sampaikan. Tetapi begini adik-adik, karena EKG itu satu
begitu produk dengan auskultasi jantung, saya juga sudah mencoba membuatkan adik-adik dengan materi tambahan. Saya tidak tahu untuk kelas C, D, dan E, dan F mendapatkan ini atau tidak. Tetapi untuk yang ini saya bagikan kepada adik-adik kelas A, B, dan adik-adik psikia karena saya mengampu sehingga adik-adik mungkin akan jauh lebih bisa memahami dan kalau ini mau dibagikan ke kelas lain, saya tidak keberatan adik-adik. Adik-adik lihat sekilas tentang EKG ya adik-adik ya. Sebentar. Nah, adik-adik terkait dengan EKG ini, apa itu EKG? Sebenarnya kita mau melihat elektrisitas saja. Jantung itu kan punya listrik, sehingga dia bisa berdetak. Nah, kelistrikan itulah yang akan dilihat menggunakan EKG ini, adik-adik. Kelistrikan pada otak juga bisa ya, Prof. Bisa dengan menggunakan EEG. Sama saja prinsipnya, adik-adik. Baik, ini adik-adik bagaimana dilakukan dan lain sebagainya, saya coba buatkan untuk adik-adik. Gitu ya, nanti adik-adik bisa membaca karena sebenarnya ini melebihi apa yang diberikan oleh Dr. Nusdianto untuk kami gitu. Karena anjing itu kakinya 4, maka nanti adik-adik akan menggunakan kabel dengan 4 warna dan kabel itu adik-adik jadi apa yang aligator klip itu yang dipasang di kakinya anjing dan kucing itu tergantung mesin yang adik-adik punya. Kalau adik-adik menggunakan mesin yang dari Eropa dan mesin yang dari Amerika, warnanya berbeda ya adik-adik ya, tetapi tujuannya sama. Jadi jangan terlalu bingung dengan warna, yang penting adik-adik prinsipnya bisa memahami begitu. Nah ini saya coba adik-adik ya untuk membuatkan adik-adik catatan sedikit begitulah adik-adik. Semoga adik-adik nanti tidak kesulitan untuk memahami PPT yang di-share oleh Dr. Nus. Jadi, kapan EEG ini dilakukan? Kalau adik-adik curiga jantung anjing atau kucing yang adik-adik periksa bermasalah. Tandanya apa? Tandanya adik-adik kelemahan umum, dia kelihatan lesu, kemudian ada exercise intoleran, dia sesak nafas, kemudian batuk yang cenderung terjadi pada saat malam hari. Itu tanda-tanda penyakit jantung adik-adik. Nah, adik-adik boleh melakukan EKG. Nah, untuk ini adik-adik banyak sekali irama bla bla. Nah, ini lead-nya adik-adik. Nanti adik-adik akan memasang aligator clip itu di kaki depan dua-duanya, kaki belakang dua-duanya. Nah, lead yang kita baca itu yang ada di kertas yang keluar dari mesin itu yang kita baca adalah lead 2 ini adik-adik. Nih, yang ini, lead 2 ini. Jadi kalau adik-adik lihat ini right arm RA ini berarti tangan kanannya itu negatif ke positif ya adik-adik ya. Ini untuk kaki belakang kiri, ke arah kaki kiri. Jadi nanti ini kita bisa baca, kalau adik-adik mau belajar lagi sangat kompleks mungkin, tapi untuk diagnosa klinik adik-adik cukup bisa melakukan auskultasi saja sudah jauh kemajuan yang kita perlukan. EEG ini kan hanya perangkat, EKG ini hanya perangkat saja adik-adik. Apa yang dibaca dan lain sebagainya nanti adik-adik akan saya berikan yang lebih lengkap, tapi di mata kuliah IPDV adik-adik ya, tidak diagnosa klinik. Tapi kalau memerlukan bukunya pun boleh diminta, nanti boleh lewat konting. Baik adik-adik dari kelas A, kelas B, dan juga adik-adik dari Psikia, kalau memang ada yang mau ditanyakan, monggo silahkan adik-adik boleh bertanya. Loh, kok sepi? Kalau nggak ada yang bertanya nggak apa-apa sebenarnya adik-adik. Tapi kalau adik-adik perlu apapun, insya Allah boleh chat saya, nanti saya akan bantu untuk itu. Saya izin bertanya. Boleh, misal, oke. Jadi untuk posisi okultasinya ini yang anjing sama kucing tadi berdiri ya dok. Nah kalau untuk kuda bagaimana? Kalau kuda biasanya kami melakukannya dengan posisi berdiri. Kudanya berdiri, kita juga berdiri, misal. Tapi hati-hati ya, untuk sapi
babi, kambing, domba, kita juga melakukannya dengan posisi berdiri, adik-adik. Karena begini, adik-adik kalau ingat kelinci itu punya kakinya juga 4 kan, tetapi yang sangat aktif itu kita gunakan, yang digunakan oleh kelinci itu kan kaki belakang, adik-adik. Oleh karena itu, ketika mendengarkan suara jantung pada kelinci, mungkin maksudnya bukan duduk kayak kita duduk begini ya, dia posisi yang kaki belakangnya tidak sedang beraktivitas. Ya, jadi boleh seperti itu, di pangku pun boleh. Jadi begini, misal dan teman-teman yang lain, tidak semua teori yang kita dapat, misalnya anjing harus berdiri dan lain sebagainya. Misalnya anjingnya sedang mengalami kelemahan umum, kemudian ada problem jantung misalnya, biasanya dia tidak mau berdiri, tidak kuat berdiri. Kemudian dia juga tidak mau berbaring ke posisi tertentu. Nah, dia posisinya biasanya pernah lihat ayam bertelur nggak adik-adik? Dekem gitu. Nah, berarti kan tidak dilakukan dalam kondisi berdiri. Jadi teori yang general adik-adik kita pegang, tetapi ketika nanti kita jadi dokter hewan, praktisi misalnya, tidak semua kondisi bisa kita temui dalam kondisi ideal. Nah, di situ misal dan teman-teman kita harus bijaksana, tidak harus memaksakan dengan apa yang ada di teori. Sepertinya dari pengalaman kami 30 tahun seperti itu gitu. Gimana, Misel? Oh, sudah bang. Terima kasih dokter. Oke. Iya, sama-sama. Ada yang lainnya lagi, adik-adik? Silahkan, Mas Ahmad Julian. Mm-mm. Baik. Hmm, jadi begini, adik-adik, saya tidak bisa menjawab apakah yang dilakukan di tempat magang Mas Ahmad Julian itu betul atau salah itu, karena kalau ada di lidah teorinya kayaknya nggak ada deh gitu ya. Jadi adik-adik hati-hati dengan penggunaan EKG. Kalau yang umum itu karena kita punya 4 lead, lead 1, 2, 3, 4, kemudian yang kita baca itu adalah lead 2. Biasanya kita menggunakan penjepit yang bentuknya seperti mulutnya buaya itu, yang aligator klip itu adik-adik. Nah, itu kita pakai, itu biasanya diletakkan di kaki. Kaki depan 2 dengan warna yang berbeda dan kaki belakang 2 dengan warna yang berbeda. Nah, kalau yang di lidah itu mungkin saya yang tidak update ya. Tetapi kalau untuk yang di lidah, di bibir, dan untuk yang di telinga itu memang dijepitkan, tetapi itu biasa dipakai pada pulse oximetry. Jadi pulse oximetry itu memang di situ nanti akan keluar saturasi oksigennya berapa. Kayak kita zaman COVID yang ditaruh di apa di ini loh adik-adik, di mana? Di jari. Nah, nanti Mas Ahmad Julian coba dipastikan apakah yang dipasang yang menggunakan aligator clip yang ditaruh di lidah itu betul-betul EKG yang untuk rekam jantung, ataukah alat itu adalah pulse oximetry yang dipakai untuk mengukur saturasi oksigen dan juga tekanan jantung baik sistol maupun diastol. Gitu ya Mas ya. Nggih, karena biasanya pembedanya gini. Kalau untuk pulse oximetry masangnya lama, sama kayak EKG. Tapi kalau EKG itu kalau kita mau ngeprint selalu keluar kertas panjang yang kayak di kasir supermarket itu, yang ada kotak-kotaknya.
Nah, kotak-kotaan itu adik-adik yang nanti akan dibaca. Kita akan membacanya dengan kecepatan berapa? Kecepatannya biasanya 25 atau 50. Nanti kita akan hitung amplitudenya berapa, segmennya berapa, wave-nya berapa. Nah, itu normal pada anjing kucing sudah ada patokannya. Gitu, Mas Ahmad dan adik-adik sekalian. Baik. Ada lagi adik-adik yang mau ditanyakan? Silakan. Halo? Permisi, Prof. Iya, silakan Mbak. Permisi, Prof. Izin bertanya. Ini kan Silakan. saya pernah auskultasi kucing, tapi kayak kucing kan kayak puring gitu loh, Prof. Kan kayak susah mendengarkannya itu bagaimana gitu, Prof. Ya, Terima kasih. baik adik-adik. Saya hanya bisa memberikan saran, tetapi sebenarnya prakteknya juga buat saya sendiri juga tidak terlalu mudah untuk kucing. Jadi untuk Sabita tetap harus semangat ya. Jadi begini, kalau Sabita mau auskultasi pada kucing, karena sudah tahu anatominya dan tahu organ yang mau diakses, gitu mau dievaluasi, kalau Sabita mendengarkan suara jantung, maka Sabita harus fokus ke suara jantung paling tidak yang lepdep, 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 lepdep itu. Kalau ada pouring, abaikan. Tapi kalau Sabita mau mendengarkan suara respirasi, mungkin agak sedikit sulit, karena untuk suara respirasi masih ke distract dengan pouring, ditambah lagi ke distract dengan suara jantung yang intensitasnya sangat kuat. Jadi sarannya tetap berlatih. Saya saja yang sudah 30 tahun masih sering kesulitan, Sabita. Jadi tidak boleh berhenti berusaha. Kalaupun ada salah, itu bukan sesuatu yang memalukan adik-adik. Karena kita dokter hewan ini sangat sulit, banyak sekali spesies dengan catatan-catatan kecil yang harus kita ingat selalu gitu. Jadi mungkin pesennya ya hanya praktis yang akan membuat Sabita dan teman-teman menjadi perfect. Tapi contohnya saya yang sudah 30 tahun juga ternyata tidak perfect-perfect juga gitu. Jadi intinya tetap harus belajar. Gitu Sabita. Nggih, Prof. Terima kasih, Prof. Ya semangat ya. Nggih, Prof. Siap. Ya, adik-adik yang lain ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Oh iya, Fatun, silakan. Baik, izin bertanya Prof, saya agak penasaran bagaimana cara auskultasi pada kura-kura, dokter. eh agak sulit adik-adik dan jarang dilakukan kalau untuk kura-kura karena kan ininya tebel ya. Jadi dia punya kerangkanya itu agak tebal, tetapi kalau kita mungkin kalau auskultasi kita punya kendala, tetapi adik-adik ada teknik kalau pada hewan kecil, misalnya pada anjing, adik-adik mendengarkan suara jantung dengan auskultasi itu di pusatnya. Tetapi kalau adik-adik mau mendengarkan mungkin representasi dari jantung adalah pulsus, boleh dilakukan. Tapi harus membedakan suara pulsus dan frekuensi pulsus dan jantung beda. Karena jantung pusatnya kalau pulsus itu di perifer gitu. Kalau misalnya ini kita ambil contoh Fatun ya, karena untuk yang kura-kura kan memang kita jarang melakukan auskultasi. Kita coba ekstrapolasi dulu ke anjing ya, misalnya. Fatun melakukan pemeriksaan frekuensi pulsus hasilnya 120. Kalau mau berhenti di situ boleh sebenarnya. Tetapi kalau mau lengkap itu harus auskultasi jantung. Kalau hasilnya 120, berarti bagus. Jantungnya oke, karena jantung berdetak satu kali beberapa saat, kemudian pulsus akan berdenyut satu kali. Gitu ya. Tetapi seringkali kita ketemu karena satu dan lain hal, frekuensi jantungnya 120, tapi yang di pulsus jauh lebih sedikit jumlahnya. Itu yang disebut dengan pulse deficit atau missing pulse. Jadi ada yang hilang-hilang gitu. Nah,
Nanti kalau sudah koas atau sudah IPD V gitu, adik-adik akan diajari tidak hanya menghitung pulsus saja, frekuensinya saja, tetapi adik-adik misalnya karena pulsus itu ada kaki kanan kiri, adik-adik harus periksa dua-duanya. Kemudian dikonfirm dengan jantung. Kalau yang kiri ternyata, yang kanan oke, yang kiri ternyata jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan yang kanan. Adik-adik sudah bisa notice tuh, oh kayaknya problemnya ada di tubuh sebelah kiri deh. Harus dicari jauh lebih dalam. Jadi adik-adik kayak suara respirasi itu seringkali adik-adik hanya ngitung frekuensi respirasi. Sebenarnya banyak kedalaman, ya, irama dan lain sebagainya. Nah, kalau itu kita periksa tidak hanya frekuensinya saja, kita sedang mengakses kualitas sistem respirasi, kualitas sistem sirkulasi. Jadi tidak hanya frekuensi saja. Tapi kalau untuk kura-kura sekali lagi kita hampir tidak pernah melakukan itu. Ya, baik. Ada lagi adik-adik? Silakan. Baik, adik-adik, kalau mungkin sudah tidak ada, tidak apa-apa. Tapi apapun kelas A, B, dan adik-adik Sikia, kalau ada sesuatu yang mau ditanyakan, dengan senang hati adik-adik boleh langsung chat kepada saya, misalnya perlu bacaan, perlu jurnal, dan lain sebagainya. Insya Allah saya terbuka untuk membantu. Begitu ya adik-adik ya, baik. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi, saya mohon izin untuk menutup pertemuan siang hari ini. Semoga bermanfaat ya adik-adik ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Terima kasih, Prof. Sama-sama adik-adik.